Oke, aman. Kita coba sekali lagi. Oke, ini sudah ketambahan untuk kecepatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lagi Lupa Channel. Baik, di video kali ini saya akan mencoba membuat load balancing antara jaringan menggunakan fiber optik dan satunya lagi menggunakan injek ya. Baik, langsung saja. Di sini saya pertama mencoba memperlihatkan topologinya terlebih dahulu. Kebetulan topologinya itu ada di server Kasawai saya. Nah, seperti ini. Jadi untuk topologi kali ini, di sini saya menggunakan uh, virtual machine Proxmox ya. Ini nanti di dalamnya itu terdapat VM pfSense, OpenWRT dan juga MikroTik ya. Jadi untuk sumber internetnya di SP1 saya menggunakan kabel fiber optik, yakni punya si merah. Dan yang kedua, di sini saya menggunakan modem E5577, kemudian ke OpenWRT sehingga menjadi ISP injekan untuk ke VFSense ya. Jadi di sini untuk load balance-nya, terus untuk LAN-nya kita setting ke MikroTik dan MikroTik-nya itu ke client dengan cara hotspot ya. Kita akan membuat hotspot untuk klien komputer saya dari MikroTik. Oke, jadi langsung saja. Pertama saya buka Proxmox saya terlebih dahulu. Nah, baik di sini teman-teman harus pastikan bahwa sudah punya pfSense-nya dan juga OpenWRT serta MikroTik-nya ya di dalam Proxmox. Saya sudah punya pfSense yang saya sudah berikan tutorial cara penginstalannya kemarin, dan juga ada ROS 7 MikroTik X86 serta OpenWRT saya yang menggunakan versi RT-AWRT punya Bang Rizky Kotet ya. Oke, baik. Pertama kita harus pastikan bahwa interface dari Proxmox virtual machine kita itu ada dua ya. Jadi saya mengambil di sini itu ESP1, itu masuk ke dalam Proxmox saya ya. Coba kita lihat networknya seperti apa. Ini adalah sumber internet untuk ESP1. Saya sudah buat, dan teman-teman yang belum tahu cara membuatnya, saya pastikan tinggal langsung di create di Linux Bridge ya, seperti ini. Kalau masih awam, saya coba hapus punya saya semua. Oke, kita coba hapus. Jadi saya sisakan untuk ISP1-nya dan sekalian untuk remote Proxmox-nya ya, yang IP 0200 tadi. Saya apply configuration. Oke, kita kembali lagi ke topologi. Jadi saya hanya punya satu network interface ya. Dan di sini saya sudah punya VM pfSense, OpenWRT dan juga MikroTik. Saya harap teman-teman sudah punya. Jadi kita tinggal buat networknya terlebih dahulu. Untuk ke client itu saya
punya interface LAN card yang ini punya saya LAN card. Nanti saya akan bridge untuk koneksi ke klien saya atau ke komputer saya. Kebetulan saya di sini menggunakan WiFi karena hanya meremote server Proxmox saya. Jadi langsung saja kita buat interface-nya. Pertama kita buat Linux bridge seperti ini. Untuk memudahkan bahwa VMware 2, kita coba buat di sini VMware 2 untuk ke klien ya. Jadi kita buat VMware 2 untuk ke klien, ini kita copy untuk interface-nya. Terus kita buat Linux bridge seperti ini. Karena VMware 2 itu untuk ke klien, VMware 1 itu kita berikan komen untuk switch internalnya. Oke, kita buat switch internal. Kita tandai dulu di sini, kita beri nama VMware 1 SW internal antara VFSense dan Mikrotik. Oke, seperti ini. Nah, VMware 2 itu untuk ke klien saya, ke komputer klien. Untuk ya seperti ini. Jadi VMware 2 saya untuk Mikrotik ke komputer klien, VMware 1 SW internal antara VFSense, dan kita buat lagi satu VMDR 3 seperti ini. Kita beri nama OpenWRT supaya lebih gampang ke VFSense ya. Oke. Oke, kita coba rangkai supaya jelas ya. Jadi koneksi VMware 2 ini menggunakan VMware 1 ya, yang ini. Dan ini VMware 3. Oke, kita coba cek. Di sini kita sudah membuat VMware 1 untuk hubungan antara VFSense ke Mikrotik. Jadi kita tinggal tambah VMware 2 dan kita bridge ke port LAN card saya seperti ini ya. Tinggal kita Linux bridge, kita tambahkan bridge port ke klien. Oke, kita tambahkan satu buah lagi. Sini kita namakan OWRT VFSense, bukan penamaan ya, kita beri komen seperti ini. Bang, kenapa tidak menggunakan VLAN? Jadi karena ini untuk pemula, saya gunakan Linux bridge ya,
supaya lebih mempermudah. Kita coba simpan. Oke. Nah, kita coba setting untuk networknya satu persatu ya. Baik, langsung saja. Di sini kita pilih tab hardware untuk pertama untuk YTVF Sense-nya dulu. Di sini saya menggunakan untuk VM Sense. Saya akan coba atur. Oke, benar. PMBR0 itu untuk ISP1 yang jaringan FO. Terus ini untuk ke LAN. Nah, ini kita coba ganti. Ini kita ganti ke klien ya. Atau kita biarkan switch internal karena ini sambungan dari mikrotik. Kalau kita mengacu pada topologi kita, PMBR1 itu SRO internal antara pfSense ke mikrotik. Oke. Karena pfSense-nya ini akan berhubung dengan mikrotik, jadi kita pilih PMBR1 untuk LAN-nya. Sudah seperti ini. Jadi ini adalah WAN 1, ini LAN, dan kita tambahkan lagi network interface. Kita pilih OpenWRT ke pfSense seperti ini ya. Kita pilih S1000. Kenapa susunannya seperti ini? Nanti di pfSense kita itu akan keluar WAN 1 LAN dan juga OPT atau WAN 2 seperti ini. Baik, kita ke OpenWRT-nya, kita coba atur. Karena saya menggunakan modem E5577, kebetulan sudah saya tancapkan di server Proxmox. Tinggal kita add USB device ya. Kita use vendor, kita pilih yang ini, Huawei Mobile. Ini adalah modem saya. Tinggal kita add. Dan untuk interface-nya saya cuma setting satu saja, yakni antara switch internal ini kita ganti ke PMBR3. Sudah diberi komen juga OpenWRT ke pfSense seperti ini. Tinggal kita oke. Dan kita cek lagi di YouTube atau pfSense saya. Di sini koneksi kedua itu dari OpenWRT ya ke pfSense. Nah, kita lanjut di mikrotik. Mikrotik kita ya. Di mikrotik kita nanti ada dua interface, yakni LAN pfSense untuk ke mikrotik dan ke client hotspot. Kita coba buat bahwa interface 1 itu adalah ini ya, SW internal. SW internal itu adalah antara pfSense ke mikrotik. Oke, kita ganti SW internal seperti ini. Kita oke, dan interface 2-nya itu kita ganti ke client ya. Ini menggunakan PMBR2 untuk mikrotik ke komputer client. Oke. Saya ganti ke client seperti ini. Kita pilih S1000. Oke, harusnya sudah selesai. Kita config untuk VM-nya dan juga interface-nya ya. Tinggal kita start. Ini juga kita start. Dan ini kita start. Kita coba pantau satu persatu untuk routingnya. Apakah mendapatkan IP yang sudah sesuai kita buat tadi. Ini untuk mikrotiknya juga sudah booting. Dan OpenWRT-nya oke, sudah ya. Coba kita tunggu di pfSense-nya. Oke, ada configure one interface. Sudah seperti ini. Kita coba tunggu. Nah,
Oke, di sini saya sudah mendapatkan booting untuk WAN-nya. Kita coba lihat di sini saya mendapatkan WAN 1 itu 80.8 LAN. Oke, kita coba pantau. Kita coba lihat untuk OpenWRT-nya ya. Kita coba enter, kita ls USB, apakah modemnya terbaca. Di sini terbaca ya, Huawei Mobile. Langsung saja kita ke pengaturan mikrotiknya ya, karena ke klien saya itu sudah kita hubungkan dengan mikrotik, jadi saya tidak bisa langsung remote pfSense-nya dan juga Radmon-nya ya, atau OpenWRT-nya. Jadi pertama yang kita harus setting, kita bisa setting hubungan antara ini dulu ya. Setelah ini bisa terhubung, kita akan buat ke pfSense-nya ya. Nanti kita akan coba setting pfSense dan juga OpenWRT-nya. Baik, langsung saja saya coba matikan WiFi saya. Saya langsung ke setting untuk mikrotik. Harusnya mikrotik saya itu sudah terbaca. Kalau masih belum terbaca, kita coba pancing dengan kita atur IP address-nya. Oke, coba refresh. Perhatikan, jangan lupa kabel dari server Proxmox ke klien kita atau ke komputer saya atau ke komputer teman-teman itu dicolokkan ya. Karena saya tidak punya kamera, lagi sementara error, jadi saya tidak bisa memperlihatkan untuk cabut colok interface-nya ya. Kita tunggu saja. Oke, di sini sudah terbaca mikrotik. Kita coba masuk menggunakan MAC address. Nah, baik. Ini sudah bisa masuk. Ini sudah settingan yang paling standar dan juga tidak ada settingan apa-apa di sini. Ini sudah baru diimport ya, harusnya tidak ada settingan, sudah di reset juga. Coba kita ganti Ether 1, kita beri nama ISP seperti ini. Dan untuk Ether 2 itu kita akan buat jalur hotspot ya. Kalau kita mengacu di sini, ini adalah klien menggunakan klien hotspot. Langsung saja kita buat di mikrotiknya. Saya di sini menggunakan bridge. Saya tambahkan bridge client. Oke. Tambahkan port Ether 2 itu ke bridge client ya. Seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang belum paham membuat hotspot, ini adalah cara untuk membuat hotspot di mikrotik menggunakan bridge. Ini settingan standar. Tinggal kita beri IP-nya. Di sini saya akan coba pasangkan IP 50.50.50.1 dan kita pasang di bridge client. Oh, sudah. Kelebihan 50.50. Oke, mohon maaf tadi ada sempat typo. Saya memberi di situ koma. Oke, jika sudah, kita coba cek bahwa mikrotik kita itu mendapat IP dari pfSense ya. Harusnya mendapat IP, kalau kita pantau di sini di LAN-nya pfSense itu kita mendapat IP 90.1. Kita coba lihat IP di HCP client. Kita tambahkan, oke. Kita hapus DNS-nya.
Oke, bisa ya. Saya di sini mendapatkan IP 90.10. Sudah sesuai dengan LAN dari VFSense. Oke, aman. Jadi settingan network interface kita sudah benar. Oke, sampai di sini harusnya aman. Coba saya langsung pin 88. Ya, sudah bisa internetan ya untuk mikrotik saya. Kita fokus di kliennya, tinggal kita buat hotspot, IP, hotspot, kita arahkan ke bridge client, next, 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 next. DNS-nya kita beri 8.8 dan DNS name kita coba titik login seperti ini. Untuk akunnya saya beri akun admin dengan password 1234. Oke, harusnya ini sudah berhasil. Kita coba testing. Di sini kita pakai IP DHCP ya. Oke, sudah bisa. Saya sudah mendapatkan IP ini 50.50.24 dan sudah minta login. Coba. Oke, kita masukkan user admin kita, password 1234. Harusnya bisa ya. Kalau kita coba atur di sini, ini kita hilangkan. Coba buka speed test. Oke. Itu kita menggunakan sumber ISP saya ya, menggunakan ISP1. Oke, itu ada di 200 Mbps-an. Nah, sudah kita kembali ke Proxmox. Oke, ini sudah bisa diakses kembali karena sudah otomatis melakukan routing. Kita coba buat untuk komunikasi antara VFSense dan juga OpenWRT ya. Kita fokus sekarang di sini. Karena dari sini sudah, ini juga sudah, dan terakhir yang ini. Kita coba akses VFSense-nya terlebih dahulu. 90.1. Oke. Oh, oke. Mantap ya. Sudah bisa dibuka. Di sini saya menggunakan klien dari Mikrotik. Semoga teman-teman paham. Eh, saya cukup tidak familiar dengan tema seperti ini ya. Jadi saya coba akan ganti di general setup. Kita pakai yang dark supaya lebih bagus di mata. Oke. Coba. Nah, sudah berganti. Jadi langsung saja kita coba cek di interface. Di sini sudah ada untuk Ether 3 ya. Itu kita sudah setting tadi. Yang ini tinggal kita tambahkan add. Oke. Di sini sudah ada namanya OPT. Tinggal kita ganti ini menjadi WAN 2. Oke. Kita enable interface. Kita menggunakan IP DHCP ya. Ini kita biarkan non seperti ini dan kita simpan. Oke. Harusnya saya mendapat IP dari OpenWRT saya ya. OpenWRT saya itu IP-nya kalau kita lihat di sini maaf, mati. Kita lihat di sini. Seharusnya saya mendapatkan IP 100 blok 100 ya. Kalau kita lihat masih tidak mendapatkan IP address.
Nah ini kalau ada kesalahan seperti ini, harusnya kita tidak usah panik dan kita coba cari apa masalahnya. Kita kembali ke sini. Ini OpenWRT ke VFSense, oke aman. Dan juga di sini, ya sudah benar. Harusnya tidak ada masalah. Kita coba lihat WAN 2-nya itu belum dapat IP address ya dari VFSense. Coba lihat lagi. Oke, aman. Kawan 2 sudah. Oke. Nah, sekarang saya sudah berhasil mendapatkan IP dari OpenWRT saya ya. Agak delay sedikit. Oke, coba kita lihat. Saya sudah mendapatkan IP dari OpenWRT. Ya, ini dengan blok 100. Kalau kita samakan, ini ISP saya sudah cocok. Ini dari ISP fiber optik saya. Dan ini untuk ISP injekan ya, OpenWRT saya 100.185. Oke, kita coba akses OpenWRT-nya. Nah, sudah berhasil. Saya juga sudah bisa akses. Tinggal kita buat bagaimana ini bisa mendapatkan internet kan. Jadi harusnya ini. Di sini hanya tertulis Alt ETH1. Ini tidak jadi masalah bahwa modem kita itu sudah terdeteksi ya. Tinggal langsung saja kita tambahkan oke. 5577 modem seperti ini. Jangan diberi spasi. Tolong saja. Oke, kita beri nama E5577. Kita pilih Ethernetnya Alt ETH1 ya. Kita create interface. Settingan dasar dari OpenWRT. Kita coba simpan. Save unapply. Oke, sudah langsung mendapatkan IP. Coba kita akses modemnya. Maaf. Oke, kita tidak bisa akses modem ya, karena kita terbentur dari firewall VFSense ya. Oke, aman. 8.1 sudah. Kita coba buka open class-nya. Di sini saya tidak akan membahas cara injeknya seperti apa. Cuman saya pastikan injeknya itu berjalan. Kita coba pastikan bahwa injeknya itu berjalan. Kita buka open class-nya. Oke, bisa ya. Ini terhubung. Harusnya kita sudah bisa mendapatkan internet ya dari kedua ISP. Baik, sudah. Jadi langsung saja kita atur interface-nya. Kita akan ke topik utamanya, yakni cara load balance ya, menggunakan VFSense dengan satu injek dan satu pakai kabel fiber optik ya, atau punyanya Telkom. Jadi langsung saja kita masuk di routing seperti ini. Oke, kita langsung ke gateway group. Kita tambahkan load balance. Oke, tier 1. Ini kita pilih tier 2. Ini kita biarkan seperti ini atau kita
paket loss or high latency ya. Ini kita gunakan, ya, kita beri nama load balance seperti ini. Nah, oke, aman, tidak ada masalah, gateway-nya juga. Jadi kita langsung ke firewall, terus kita pilih roles. Nah, kuncinya di sini ya. Di sini kita tambahkan satu role mengarah ke klien. Ini kita pilih any. Kita gunakan semuanya any ya. Any, protokol any, source-nya any, dan destination-nya juga any. Ini kita beli LB seperti ini. Pada nama. Nah, di sini kita ganti gateway-nya. Kita ganti ke load balance seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, sudah, urutannya sudah benar ya. Tinggal kita apply. Karenya sudah jalan. Untuk load balance-nya hanya sesimpel itu ya. Kalau kita pasang monitor traffic seperti ini kita bagi 3 saja dashboardnya. Untuk kita bagi 3 kolom ya. Nah, sini kita untuk pantai gateway. Kita tambahkan lagi gateway. Nah, oke, kita simpan. Kita coba pantau lewat sini. Coba saya jalankan speed test. Harusnya ketambahan ya. Tadi sekitar di 200 Mbps. Oke. Ini trafficnya jalan. Ini yang tinggi di sini ya. Oke. Aman. Ini sudah warning. Latensinya sudah tinggi karena kita melakukan load balancing ya. Oke. One ini masih dalam latensi tinggi. Oke, aman. Kita coba sekali lagi. Oke, ini sudah ketambahan untuk kecepatannya. Ini masih status loss ya. Oke, coba periksa. Gateway group. Oh, mohon maaf. Harusnya ini kita beri tier 1 ya. Kalau modelnya seperti ini harusnya jatuhnya itu ke file over. Kalau modelnya seperti ini, gateway priority. Priority-nya itu tier 1, DHCP 1, dan tier 2 itu kita beri tier 2 seperti ini. Itu jatuhnya ke file over. Kalau kita mau buat load balance harusnya seperti ini. Oke. Kita simpan, kita apply. Harusnya one DHCP
one-nya 22 itu priority tier-nya itu 1 ya. Seperti ini. Kita coba speed test lagi. Apakah akan ketambahannya akan bertambah speednya? Kalau kita pantau di sini, hilangkan saja yang LAN. Nah, kita lihat, oke, ini trafficnya jalan, berarti sudah melakukan load balance ya. Oke, oke, sudah bertambah untuk uploadnya. Kita coba speed test lagi. Oke, ini naik ya. Ini sudah jalan trafficnya. Sini sudah 210 Mbps. Oke, harusnya load balance-nya sudah jalan ya. Karena di 221 saya itu sudah bekerja. Jadi eh, untuk selanjutnya bagaimana load balance-nya itu bisa seimbang? Itu gampang saja teman-teman. Kalau load balance-nya itu yang biasa sering saya baca ya, itu sering justru malah koneksi seperti WhatsApp atau jaringan sosmed itu ada kendala karena seringnya berganti provider ya, atau berganti ISP-nya seperti ini. Sebenarnya di sini saya cuma punya kasih tips, atau kita beri eh, sticky notes, kita aktifkan sticky notes-nya. Di sini kita buka menu sistem, advance. Sini kita cari load balancing, kita use sticky notes, kita beri waktu sekitar 3600 ya, 3600 detik, sekitar 1 jam. Jadi pfSense akan mengenali bahwa eh, paket-paket yang kita sudah akses itu lebih mengarah ke satu ISP ya. Kalau menurut yang sudah saya baca seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan sticky notes juga, saya rasa nyaman-nyaman saja. Oke, aman. Kita coba aktifkan sticky note-nya. Sini juga aman. Sudah jalan keduanya. Dan satu hal lagi yang harus kita buat, itu adalah kecolongan di menit atau di config pertama yang sudah kita buat tadi. Sebenarnya itu bukan kecolongan, tinggal kita tambahkan saja gateway group untuk file over ya. File over ISP1 ke ISP2. Di sini kita tier 1, ini kita pilih tier 2 seperti ini, dan kita pakai seperti ini. Prepare ke atau connect ISP1 ke ISP2 jika mati atau jika down. Ya, mohon maaf, tutorialnya itu banyak sekali ya, yang harus kita perhatikan agar lebih maksimal ya. Di sini saya memberikan tutorial yang sesuai pengalaman saja. Oke, kita beri seperti ini. Jangan lupa di apply. Dan kita tambahkan lagi di firewall ya. Kita tambahkan di role, LAN. Kita tambahkan 1. Seperti biasa, atau seperti
tadi saat kita menggunakan load balance, kita pilih protokolnya ini, tinggal kita arahkan ke gateway-nya itu ke sini ya, file over ke ISP2. Oke, susunannya harap dibiarkan seperti ini. Kalau mau ditukar juga tidak apa. Kalau saya di sini ya, karena saya lebih mengutamakan backupan internet saya ya. Jadi ketika internet ISP1 saya putus, itu otomatis akan ke ISP2 untuk gateway-nya ya. Kita langsung apply ya. Seperti ini. Di sini saya akan coba memutuskan koneksi internet saya atau koneksi ISP1 saya. Kalau kita pantau sini, oke, saya coba putuskan. Harusnya ini loss. Karena ISP1 saya itu saya gunakan untuk remote Proxmox-nya, pasti Proxmox saya juga down ya. Ini tidak bisa diakses. Oke, sekarang sudah loss. Artinya ISP1 saya itu sudah uh, tidak aktif. Jadi saya menggunakan ISP backup seperti ini ya. Di sini backupan saya menggunakan inject. Kita coba Google. Oke, bisa ya. Kita coba speed test. Nah, ini adalah speed test untuk injekan saya. Oke. Nah, kecepatannya lumayan ya. Di sekitaran 60 Mbps-an. Kalau kita pantau, nah, oke, mantap. Di 70-an Mbps. Jadi aman ya. Ketika saya akan colok kembali kabel untuk ISP1 saya, ini otomatis file opernya akan jalan. Ini akan kembali ke sini ya. Jadi internet saya akan kembali di ISP1. Jadi sini saya pakai ini saja, file over untuk gateway-nya. Ini lebih aman karena di sini saya menggunakan ISP saya atau injekan saya itu sebagai backup. Oke. Saya coba colokkan lagi, harusnya loss-nya akan berkurang atau sudah kembali up atau sudah aktif. Kita refresh. Kita tunggu sampai gateway-nya itu kembali ke DHCP atau ke WAN 1 ya, ke internet kabel fiber optik saya. Jadi kita coba pantau. Di sini harusnya saya sudah bisa remote kembali kalau sudah ada koneksinya. Oke, ini sementara. Nah, sudah online ya. Sudah online, ini sudah bisa diakses untuk Proxmox-nya. Ini menandakan bahwa gateway saya itu sudah otomatis pindah ke ISP1. Seperti ini. Kalau kita pakai speed test tadi, kita speed test lagi, itu nanti akan ke ISP saya ya, ISP1 saya seperti ini. Oke, jadi baik teman-teman, saya rasa video kali ini cukup.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terutama di penjelasan saya yang masih compang-camping ya istilahnya. Oke, demikian. Semoga teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.